Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Cahyani, NIM 192111041 dari kelas HES 4B. Saya dari kelompok 6, dari mata kuliah Tafsir Ayat-Ayat HES akan menjelaskan tentang sedikit mengenai ayat-ayat dan hadis tabungan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang tabungan itu sendiri terlebih dahulu. Tabungan itu sendiri yaitu simpanan yang sistem penarikannya hanya bisa dilakukan dengan adanya syarat-syarat tertentu yang sudah disepakati. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah itu sendiri, yang sistem penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang sudah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biliet, giro, atau dengan alat lainnya. Dalam Islam sendiri, menabung itu sangatlah dianjurkan karena dengan menabung berarti seorang muslim sudah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan untuk masa depan sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan nantinya. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kita sebagai kaum muslim untuk mempersiapkan hari esok agar menjadi lebih baik. Dalam firman Allah, surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pengambilan itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka harta dari itu sekadarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Quran Surat An-Nisa ayat 8. Jika dilihat dari fungsi bank itu sendiri, yaitu mengumpulkan dana, menyalurkan dana kembali kepada masyarakat, maka bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang mengalami kelebihan dana kepada pihak yang mengalami kekurangan modal. Tabungan yang menerapkan akad wadiah mengikuti prinsip-prinsip wadiah yad ad-damamah, yang artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia hanyalah titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lain seperti ATM. Tabungan yang berdasarkan akad wadiah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena bersifat titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus ataupun hadiah kepada nasabah. Lalu tabungan yang menerapkan akad mudharabah mengikuti prinsip-prinsip akad mudharabah. Di antaranya yaitu yang pertama, keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara syahibul ma'al dengan mad-dharib. Yang kedua, adanya tenggang waktu antara dana yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dana itu diperlukan waktu yang cukup. Adapun perbedaan menabung di bank syariah dan bank konvensional, yaitu yang pertama terletak pada akadnya, yang kedua terletak pada imbalan yang diberikan, dan yang ketiga terletak pada sasaran kredit atau pembiayaan. Tabungan dengan akad mudharabah mempunyai nisbah bagi hasil, yang artinya nasabah mendapatkan keuntungan dari investasi sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank.
Sedangkan tabungan dengan akad wadiah tidak mendapatkan bagi hasil karena tabungan wadiah hanya berupa titipan, berbeda dengan tabungan mudharabah yang merupakan investasi. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan tabungan wadiah itu sendiri. Saya akan menjelaskan lebih detail mengenai tabungan wadiah dan tabungan mudharabah itu sendiri. Yang pertama yaitu tabungan wadiah. Kata wadiah sendiri dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak penitip, muwaddi, kepada pihak penyimpan, mustauda, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja muwaddi menghendakinya. Adapun yang dapat dititipkan di bank adalah suatu barang yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga, dan barang berharga lainnya. Tabungan wadiah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama wadiah amanah. Adalah pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tersebut sampai diambil kembali oleh nasabah penitip. Sedangkan bank dapat meminta imbalan atas penitipan uang tersebut dan memberikan bonus kepada nasabah dari hasil pemanfaatan uang titipan, namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, dan besarnya pun tergantung kepada kebijakan penerima titipan atau bank. Dan yang kedua yaitu wadiah yad ad-damamah, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari nasabah, muwaddi, bank, mustauda, pengguna dana, dan bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh dari keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penyimpanan bank. Lalu yang kedua yaitu tabungan mudharabah. Bank ini menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana, sahibul ma'al, dengan pengusaha, mudharib, untuk melakukan suatu usaha bersama. Dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Tabungan mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlak atau uriyah, yaitu bahwa tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Jadi, bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana uriyah ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dan yang kedua yaitu mudharabah muqayyah atau riyah. Mudharabah memberikan kewenangan terbatas kepada pihak lainnya dalam menentukan jenis dan tempat investasi, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan bersama. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai tabungan antara lain yang dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa Allah menganjurkan untuk mencari harta dan mengembangkan harta dengan cara berniaga atau berinvestasi. Kegiatan usaha menghimpun dana, penyalur dana, dan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh bank merupakan jasa perbankan. Dalam melakukan jasa perbankan, dimaksud bank wajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah dimaksud dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung unsur gharar, maisir, riba, zolim, dan objek haram. Lalu hadis yang menjelaskan mengenai tabungan yaitu dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah yang artinya Nabi bersabda pada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Suaib. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata serta pelafalan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.